teman-teman, salam kenal. Gue Mutia Zahra Feryani. Di video-video gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, dan masih banyak lagi. So enjoy! Oke, hari ini gue mau ngebahas buku yang gue dapet dari temen gue, Aam. Thank you, Aam. Ini buku kado ulang tahun. Tebel banget ini bukunya, kayak ensiklopedi. Judulnya adalah buku Atlas of the Heart karya Brené Brown. Nah, ini nih bukunya nih. Sebel. Hardcover. Oh, mantep dah bukunya. Oke. Gue cerita sedikit tentang siapa ini Brené Brown ya, karena menurut gue perlu gue ceritain. Brené Brown adalah profesor riset di University of Houston, tempat dia megang Huffington Foundation Brené Brown Endowed Chair di Graduate College of Social Work. Dia juga seorang profesor tamu di bidang manajemen di University of Texas di Austin, dan Brown merupakan penulis dari 5 buku terlaris First New York Times, yaitu ada judulnya The Gifts of Imperfection, ada Daring Greatly, ada Rising Strong, ada Braving the Wilderness, sama yang terakhir tuh kalau gue nggak salah ada Dare to Lead. Nah, ini adalah buku kelimanya, yaitu Atlas of the Heart. Buku ini dinobatkan sebagai first bestseller in business motivation and skills di Amazon. Bahkan buku Atlas of the Heart itu dibikinin show-nya yang udah tayang di HBO Max. IP-nya bener-bener keren sampai dibikinin show. Nah, di buku Atlas of the Heart, Brown membawa kita ke dalam perjalanan melalui 87 emosi dan pengalaman yang mendefinisikan apa artinya menjadi manusia. Jadi, selama 2 dekade terakhir, ya selama 20 tahun terakhir, penelitian ekstensif Brown itu tentang beragam pengalaman hidup yang membentuk diri seseorang. Jadi ini tuh bisa ngebantu mendefinisikan apa artinya menjadi berani dalam menjalani kehidupan. Nah, Atlas of the Heart itu mengacu pada penelitian ini. Jadi untuk menunjukkan kepada kita betapa akuratnya penamaan sebuah pengalaman dalam memberi kekuatan untuk memahami, memilih, dan memaknai pengalaman tersebut. Nah, menurut Brown juga, emosi dan pengalaman manusia itu merupakan lapisan biologi, biografi, perilaku, dan latar belakang masa lalu. Jadi makanya kenapa manusia kompleks mungkin karena itu, karena lapisan-lapisan emosinya itu tuh dibentuk oleh banyak hal sebenarnya. Seringkali ketika kita merasa tersesat dalam hidup atau terbawa hanyut ke dalam tengah lautan gitu ya, insting pertama kita adalah ngeliat ke sekitar untuk nemuin pantai terdekat supaya kita cepat berlabuh, gitu intinya. Jadi hanya dengan paham sama emosi dan pengalaman yang sedang kita rasakan dan lalui, ini yang menurut Brown kita akan bisa lebih cepat untuk menemukan akar masalah, solusi, dan kedamaian yang sesungguhnya. Nah, gue mau ngasih tahu kenapa buku ini menurut gue sangat penting untuk dibaca dan gue suka banget sama buku ini. Yang pertama, karena buku ini adalah buku yang bagus banget buat self-improvement. Udah umum kayaknya buat kita ketahuin kalau nerima diri dan ngebangun kesadaran adalah fondasi self-improvement utama. Untuk itu, kita perlu ngerti nih apa aja sih segala rasa yang seringkali sebenarnya ada di dalam hati kita. Mulai dari stres hingga boredom, dari anxiety hingga admiration. Nah, Atlas of the Heart itu ngebantu kita dalam mendefinisikan emosi-emosi tersebut. Ngebaca buku ini, itu tuh serasa melakukan perjalanan paling intim ke dalam diri kita gitu. Mungkin bisa disebut juga sebagai the journey of our heart. Dari buku ini, gue sendiri jadi paham kalau kesedihan jelas bukan depresi. Sedih dan duka bahkan itu nggak sama. Kesedihan itu juga punya aspek-aspek positif. Jadi banyak hal yang gue kira sama ternyata enggak. Kalau bisa kita definisikan ini dengan sempurna gitu ya, dengan golongan yang tepat, dengan makna yang tepat, sebenarnya kita nggak harus terlalu pusing dengan maknanya. Buku ini menjelaskan tentang itu. Kayak misalnya stres itu berarti kita butuh dibantu dan kita masih bisa terus lanjut. Tapi kalau kita overwhelmed, itu mengharuskan kita buat berhenti dan ngambil jeda. Jadi stres sama overwhelm tuh beda. Ini tapi karena bukunya full English, jadi si Brown ya ngedefinisinya pakai
diksi Inggris ya, nggak diksi Jawa apa Padang gitu. Ini diksi yang dipakai adalah diksi-diksi Inggris. Serta masih banyak lagi penjelasan tentang berbagai emosi. Jadi di sini tuh disebutin tentang 87 emosi yang emang dia kulik ya, emang dia riset. Iya, iya, apa? Oh iya, silakan. Bos saya Pak, ya, kebetulan eksekutif produsernya dia yang ngebiayain saya. Bahkan di sini disebutin kalau ada perbedaan tentang kesedihan-kesedihan, kayak misalnya sadness and depression. Itu menurut dia nggak sama. Kalau sadness itu refer ke mood. Nah, jadi sadness menurut dia nih, however, sadness is a common but not essential feature of clinical depression. Technically, depression is a cluster of symptoms that persist over a period of time. Jadi ada lag dari depresi dan sedih yang sering kali kalau kita misalnya sedih, kita ngomongnya depresi, atau mungkin kalau udah depresi tapi karena kita nggak tahu di diagnosis depresi, kita masih ngomongnya sedih. Padahal itu sebenarnya hal yang beda. Ada perbedaan activities, ada perbedaan loss of appetite, ada perbedaan dari gimana caranya kita mengupayakan konsentrasi gitu ya. Ada juga perbedaan tentang sadness and grief gitu. Menurut dia ya sadness itu bagian dari grief, tapi grief itu involves a whole group of emotions and experiences gitu. Jadi ada sadness di dalam grief, tapi belum tentu ada grief di dalam sadness gitu. Jadi ini dua hal yang juga beda. Hal berikutnya yang juga dikasih tahu adalah ada positive aspek di dalam sadness gitu. Dan ada reason kenapa akhirnya kita bisa mencintai seseorang, kenapa kita bisa suka sama film, kenapa kita suka bergerak, suka pindah dari satu tempat, kenapa kita suka terkoneksi dengan orang lain gitu ya. Itu semua dijelasin bahwa ada hubungannya dengan sadness. Teman-teman bisa baca juga di buku ini. Gua nandain ini ada di halaman 106 sampai 108 kalau teman-teman mau baca tentang hal ini ya. Hal yang gue highlight banget sebenarnya dari buku ini, salah satunya adalah tentang grief, karena menurut gue salah satu emosi yang kejadian gitu yang akhirnya emosinya jadi sangat berlayer dan cukup campur aduk adalah ketika merasakan grief ini gitu. Terus waktu gue nggak paham gitu ya tentang apa ini grief, kemudian gue mengalaminya, itu agak chaos di kepala gue dan gue butuh waktu sekitar 7 tahun untuk mengerti tentang grief. Harusnya mungkin ya, kalau gue nggak tahu juga, tapi menurut gue kalau kita punya pengetahuan tentang sesuatu, kita akan jadi lebih cepat untuk menanggulangi sesuatu itu gitu, walaupun sesuatu itu kita lihat sebagai masalah. Gue mungkin belum baca buku ini waktu itu, tapi setelah gue baca buku ini gue jadi ngerti kalau grief itu adalah proses campur aduk emang yang melibatkan banyak sekali emosi dibandingin cuman satu emosi. Bahkan di dalam risetnya ada 3 hal emosi yang jadi fondasi dalam emosi grief ini sendiri gitu, yaitu loss, longing, dan feeling loss. Jadi ada 3 hal yang beda yang bahkan ketika dikombinasikan itu nyampur aduk jadi satu, yaitu grief. Harusnya mungkin gue tahu ini dari dulu, jadi gue bisa membedakan emosi-emosi ketika gue mengalami grief gitu. Di buku ini juga dielaborasikan bahwa duka yang rumit itu membutuhkan profesional mental health yang khusus dilatih di bidang tersebut. Bahkan tuh kalau di Amerika ada tuh pusat dari complicated grade yang meliputi konsentrasi gimana caranya menghadapi grief gitu. Wow, profesional sekali ya. Tapi gue juga nggak tahu, mungkin harganya juga profesional. Hal yang kedua yang gue dapet dari buku ini adalah bahasa mendefinisikan emosi. Seringkali karena kita nggak tahu secara literal itu apa, karena perasaan itu emang sulit didefinisikan. Nah, kalau misalnya kita bisa mendefinisikan emosi itu, kita jadi lebih ngerti itu tentang apa. Dan harapannya adalah kita bisa lebih ngerti gimana cara nanggulangin perasaan itu. Dari Atlas of the Heart, gua jadi tahu ada 2 emosi yang ternyata nggak ada bahasa Inggrisnya.
Ini gue nggak tahu apakah benar cara ngomongnya ya, tapi ini asalnya dari Jerman. Dua kata ini adalah Schadenfreude dan Freudenfreude. Itu berasal dari bahasa Jerman. Ini tuh nggak ada di kamus manapun. Nah, anak gue lewat. Schadenfreude sendiri sederhananya adalah rasa senang dan bahagia yang muncul karena kemalangan dan penderitaan orang lain. Ini agak ngeri ya, tapi ini ternyata adalah emosi yang sering ada, cuma orang-orang kayak nggak mau nyeritain atau ngakuin hal-hal yang kayak gitu karena nggak berperikemanusiaan. Tapi emosi yang masuk ke Schadenfreude itu adalah supaya ada di tahap yang beda dengan level kesenangannya, dengan korelasinya dengan emosi iri, aggression, narcissism, dan anger itu beda tuh sama si Schadenfreude tadi. Ada juga yang kedua namanya Freudenfreude, artinya kebalikan dari Schadenfreude. Nah, itu adalah ketika rasa senang saat orang lain berhasil atau sukses. Nah, ini juga bisa disebut dengan subset of empathy gitu. Nah, ini sih sifat yang baik ya. Tapi ada juga ternyata dua sifat ini yang nggak ada di kamus bahasa Inggris. Brown di sini juga nawarin alat untuk diagnosis dan penyembuhan. Misalnya dia pengen kita lebih paham arti dan praktik dari belas kasih dan empati dengan ngebandingin rasa kasihan dan empati. Misalnya kayak dia nyebut empathy misses, itu kayak contohnya adalah saya merasa kasihan untuk Anda. Itu kayak simpati versus empati sebenarnya. Ada juga yang contohnya ya ini kayak lo tuh harus ngerasa malu. Jadi kayak harus ngerasa malu. Nah, itu biasa juga disebut dengan penghakiman. Ada juga lo tuh udah ngecewain gua. Nah, itu emosinya lebih kayak kekecewaan. Atau ada juga emosi-emosi yang bisa kita kasih kalau misalnya kita pengen melepaskan ketidaknyamanan dengan cara menyalahkan orang lain. Kayak ini gara-gara lo nih, lu sih. Ya kayak gitu-gitulah. Hal berikutnya yang gue juga dapat dari buku ini adalah tentang welas asih. Brown di sini juga nasehatin kita gimana cara praktek welas asih bisa mengarahkan kita pada empati yang lebih besar. Welas asih di sini di highlight adalah sebagai praktek harian untuk mengenali dan menerima kemanusiaan kita bersama sehingga kita memperlakukan diri kita sendiri dan orang lain dengan cinta kasih dan kita mengambil tindakan dalam menghadapi penderitaan. Ya, gue suka sih highlight yang ini, kayaknya perlu kita gali dan dipraktekkan sehari-hari gitu ya, supaya hati kita juga jadi lebih lembut, lebih halus, dan kita juga bisa lebih baik sama banyak orang. Hal berikutnya yang gue juga dapat dari buku ini adalah parenting things. Di sini dia juga ngutip kayak semacam biarawatinya Buddhis Amerika gitu. Brown tuh menawarkan refleksi sebagai orang tua. Ini karena gue udah punya anak, jadi ini jadi kena banget juga buat gue. Disebutin kalau sebelum saya sepenuhnya memahami bahwa tindakan bagian dari kasih sayang tidak membuat segalanya menjadi lebih baik atau memperbaiki segalanya. Saya akan berlomba untuk menyalakan lampu metamorfosis ketika anak-anak saya menderita. Ini gue cukup lama untuk mengerti tentang ini, tapi coba ini yang gue dapet ya. Gue nggak tahu apakah ketika teman-teman baca kita akan mendapatkan hal yang sama. Tapi intinya adalah coba kita duduk bareng di kegelapan yang sama dan kita bisa nunjukin ke mereka gimana kita juga merasakan ketidaknyamanan. Kadang-kadang sebagai orang tua sulitnya adalah mengakui kita punya kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan gitu. Kita pengennya kelihatan strong, kelihatan hebat, kelihatan keren gitu ya, karena ya anak kita memang posisinya kalau apalagi lebih kecil ya, dia kan pasti lebih lemah dan bergantung sama kita. Jadi mau nggak mau kita pengennya kelihatan lebih kuat dari dia. Sedangkan Brown di sini mendefinisikan bahwa jadi orang tua ya ketika lu bersama anak lu tetap harus jadi manusia gitu. Lu harus mengakui perasaan-perasaan lu yang mungkin lemah atau tidak sekuat itu, sehingga anak lu menangkap dan mengerti bahwa orang tua lu pun punya kelemahan. Tapi ini gue juga masih nyari caranya ya, karena balik lagi sampai detik ini
gue belum mau sih kelihatan lemah di depan anak gue. Jadi gue masih nyari cara supaya gimana caranya anak gue mengerti tentang perasaan-perasaan yang mungkin nanti akan dia hadapi ketika dia dewasa. Ada sebagian orang tua yang menolak untuk bicara dengan lemah lembut karena menurut dia ya nanti anaknya jadi lembek gitu ya. Tapi Brown di sini punya cara pandang yang beda gitu ya. Dia bisa ngelihat kalau gimana anak-anaknya akhirnya bisa mengembangkan rasa kemanusiaan yang lebih baik gitu ya. Bahkan dia merasa beruntung karena bisa menyaksikan anak-anaknya ini bergerak ke arah yang lebih baik ketika mereka mengalami penderitaan dan mencoba menyelesaikannya dengan lemah lembut gitu. Tapi ini pendekatan parenting yang mungkin kayaknya harus dikolaborasikan dengan situasi dan keadaan yang ada. Juga kalau gue punya nilai dan value sendiri tentang bagaimana caranya mendidik anak berdasarkan pengalaman gue dulu dan mungkin pengetahuan yang sekarang gue tahu gitu ya. Juga dengan siapa gue berhadapan gitu. Gue harus mengenali anak gue dulu untuk akhirnya gue bisa menerjemahkan apa yang ada di buku ini gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata sih menurut gue, harus tetap sesuai dengan konteksnya gitu. Terus ada juga ajaran tentang kemarahan, penyebab dan bahayanya, yang menurut gue perlu kita ketahuin dan perlu kita pelajarin supaya kita bisa ngasih tahu ke anak kita gitu. Dulu gue marah banget kalau misalnya anak gue marah gitu. Jadi marahception ya. Tapi sekarang gue ngerti bahwa ya dia kan juga manusia, dia punya perasaan untuk marah dan mengekspresikan marahnya. Meredam dan bagaimana menanggapi kemarahannya adalah hal lain yang harus gue pelajarin juga. Karena dia pun lambat laun gue lihat anak gue ya, itu juga bisa menanggapi dan melihat bagaimana gue marah kemudian dia membalasnya dengan apa. Itu menurut gue adalah kemampuan yang harus dilatih ya. Jadi nggak bisa semua orang tuh dipukul rata gitu, karena bagaimana cara kita menghadapi kemarahan orang lain dan bagaimana saat kita marah itu dua hal yang menurut gue beda. Ya, nggak boleh marah. Marah pun juga harus diakui ya. Kalau misalnya kita marah sama orang lain, kita kecewa sama orang lain, kita marah sama diri kita sendiri, kita marah sama apa yang kita lakukan, juga kita harus mengakuinya dulu sebelum akhirnya kita bisa menanggulangi itu. Nah, Brown di sini tuh nawarin kita buat belajar mendeskripsikan perasaan kita dengan sebaik mungkin. Kalau kita bisa mendeskripsikannya dengan baik, kita bisa menanggulangi emosi itu dengan baik. Brown di sini bilang gitu kalau I want this book to be an atlas for all of us. Jadi dia pengen nih jadi kayak Bible gitu ya, dari kitab. Karena dia percaya, because I believe that with an adventurous heart and the right maps, we can travel anywhere and never fear losing ourselves. Jadi menurut dia kalau kita punya mapnya, kita tahu journey kita kemana, kita nggak akan kehilangan diri kita sendiri, dan kita tahu kita harus jalan ke arah yang lebih baik tuh pakai jalan yang mana. Gue suka banget sama buku ini, membantu gue untuk mungkin menerjemahkan banyak emosi yang gue nggak paham, since memang gue perasa sekali. Jadi buku ini membantu gue untuk memilah-milah mana yang harus gue rasakan, mana yang mungkin sebenarnya nggak perlu gue rasakan terlalu lama, atau mungkin perlu gue rasain sebenarnya supaya gue bisa punya empati lebih tinggi. Jadi buku ini membantu gue untuk lebih berpengetahuan tentunya tentang diri gue sendiri. Gue sarankan teman-teman untuk baca ini untuk mengenal diri teman-teman sendiri dan bisa punya journey lebih baik ke depannya. Sekali lagi gue rekomendasiin buku Atlas of the Heart karya Brené Brown yang bisa didapetin di toko buku dan bisa didapetin juga di Kindle kalau nggak salah, itu ada juga. Dan thank you, special thanks buat Aam yang udah ngasih buku ini sebagai kado ulang tahun gue. Mantap bukunya, thank you. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini. Kalau misalnya teman-teman ada rekomendasi buku apa yang harus gue baca atau karya lain yang harus gue ulas, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, nanti bisa kita bahas bareng-bareng dan bisa kita obrolin bareng-bareng. Thank you, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.